Bismillahirrahmanirrahim. Waqala dan bersabda junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mazala Jibril yusini bil jar hatta dzanantu annahu sayurisu." Katanya Kangjeng Nabi, tidak berhenti malaikat Jibril terus berwasiat kepadaku, menasehati aku tentang hubungan baik dengan tetangga. Jangan sampai ada keretakan antara kita dengan tetangga. Jangan sampai ada permusuhan antara beliau dengan tetangganya. Hatta dzanantu annahu sayurisuhu. Sampai aku, kata Kangjeng Nabi, mengira bahwa malaikat Jibril akan mewariskan tetangga kepadaku itu. Saking sering sekali beliau berwasiat kepada Kangjeng Nabi tentang tetangga itu. Waqala dan beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Hadis ini sangat populer dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Tobroni, dengan sanad yang sangat baik. Tentu ini ya termasuk hadis sahih. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan, menghormati, menghargai tetangganya. Bayangkan saja, menghormati tetangga menjadi barometer, menjadi ukuran, tolok ukur kepada seseorang beriman atau tidaknya dia kepada Allah dan hari akhir. Ya, Kang Dian Syaifullah dan Muhammad Sohir Adnan. Ya, terima kasih. Jadi memuliakan tetangga itu, menghargai dan menghormati tetangga, menjadi tolok ukur beriman dan tidaknya seseorang kepada Allah dan hari akhir. Ada senior saya, Kang Ayu Syarif Hidayat, di mana itu Banjaran Bandung, juga ikut hadir. Alhamdulillah. Maka sekali lagi, jangan pernah kita menyepelekan hak tetangga yang menjadi kewajiban bagi kita. Tidak boleh kita bermusuhan dengan tetangga. Tidak boleh kita apalagi berantem dengan tetangga hanya karena masalah sepele biasanya. Waqala dan bersabda junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya sih sama kayak hadis yang tadi itu. La yu'minu abdun hatta ya'mana jaruhu bawa'iqah. Tidak termasuk sempurna iman seseorang hatta ya'mana jaruhu, sampai tetangganya merasa aman bawa'iqahu, dari kejahatannya dia. Jadi sekali lagi, menghormati tetangga ini menjadi tolak ukur keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhir. Jadi kalau orang yang beriman kalau orang yang imannya benar, maka dia akan sangat memperhatikan tetangganya itu. Dia memperhatikan hak-hak tetangga yang menjadi kewajiban bagi dia. Sampai menjadi barometer orang itu beriman dan tidaknya, ya bagaimana tetangganya. Kalau tetangganya itu aman, merasa tidak pernah dijahati oleh orang tersebut, maka orang tersebut termasuk hamba yang beriman. Waqala dan bersabda lagi junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu khosmaini yaumal qiyamah jarani." Terima kasih Ibu Ade Yayah Mulyani, ya, di mana itu Garut bersama suami dan putra tercinta. Ada Kang Muhammad Mansur juga ikut hadir. Yang pertama kali nanti, dua orang yang akan saling berdebat di yaumil qiyamah jarani, dua orang yang bertetangga. Jadi nanti yang saling berhadap-hadapan, saling menggugat, awal khosmain ini di hari kiamat itu bukan dengan orang lain, tapi dengan tetangga kita.
maka berhati-hatilah jaga sikap dan perilaku kita kepada tetangga kita masing-masing. Bahkan ini lebih ngeri lagi nih. Wa qala alaihi salam, "Idza anta ramaita kalba jarika faqad azaitah." Kalau misalnya kamu punya tetangga yang kebetulan non muslim memelihara anjing umpamanya, terus anjingnya itu kamu lempari, anjing tetangga itu kamu lempari, faqad azaitah, maka kamu sudah menyakiti perasaan hati tetanggamu itu. Ya, Ucup-Ucup dan Abu Risma, juga Ajengan Sadiman Komarudin di Tasikmalaya Selatan. Jadi begitu pentingnya perhatian kita kepada tetangga. Saking pentingnya, sampai kalau tetangga kita punya anjing, itu anjingnya nggak boleh diganggu. Kalau anjingnya kita lempar, kita sambit, kemudian tetangga kita tahu bahwa anjingnya itu sudah dilempar, maka faqad azaitah, kita sudah menyakiti perasaan hati tetangga tersebut. Ya, walaupun tetangga kita itu non muslim, dia punya anjing, jangan sembarangan, wah, ya anjing tetangga aing ya ku aing kudu parengpeng ya. Jangan ya. Tapi kan Kang, anjing itu kan binatang najis, binatang kafir. Siapa bilang anjing kafir? Mulai kapan binatang punya agama? Wah, ini kalau ontak katanya binatang muslim. Terus kalau anjing, kalau babi itu binatang kafir. Nggak ada. Kalau najis iya, tapi nggak boleh kita berlaku sewenang-wenang kepada binatang tersebut ya. Kalau kecuali binatang itu mengganggu kita, misalnya anjingnya galak gitu. Nah, terus akan menggigit kita, ya jangan dibiarkan, kita lawan. Kalau anjingnya anjing biasa-biasa saja, anjing rumahan, apalagi anjingnya itu misalnya ada manfaatnya, anjing herder atau anjing pelacak yang bisa jagain rumah, yang bisa menemukan orang-orang jahat, ya, bekas-bekas kejahatan, maka itu sih ada manfaatnya ya. Terlebih-lebih jangan kita menyakiti makhluk Allah yang lain itu, walaupun bentuknya najis mughallazoh kayak anjing ataupun babi, kecuali kalau mereka mengganggu, ya jangan kita biarkan ya. Kang Ayu Syarif Hidayat, wewes onta jengan. Saudara, ada majar mana ya caiki onta cenah. Walaupun memang Imam Hanafi itu tidak menganggap najis. Ya, kalau Imam Syafi'i, kalau kita mengaku mazhab Imam Syafi'i, ya jangan minum air kencing onta ya. Tapi kalau Imam Hanafi boleh katanya air kencing onta kita minum. Silakan saja. Tetapi tidak boleh punya prinsip bahwa onta itu katanya punya keyakinan onta itu agamanya Islam. Nggak ada. Onta tidak tidak pernah beragama, dan dia tidak punya KTP ya. Kang Mus, alhamdulillah, di kampung sawah yang tidak betah di sawah akhirnya pindah ke kota. Jadi sekali lagi, apalagi Kang Mus sekarang ada di kota, banyak tetangganya yang mungkin non muslim atau berbeda sukunya dengan kita, maka mereka punya hak yang jadi kewajiban bagi kita, yaitu kita dilarang keras untuk mengganggu mereka semua ya. Dengan cara apapun kita tidak boleh mengganggu ketentraman tetangga kita. Kang Diki Wahyudin, ada Jalal MA, sekali lagi menghormati tetangga itu menjadi barometer beriman dan tidaknya seseorang kepada Allah dan hari kiamat. Kalau dia benar-benar beriman, maka dia akan selalu memuliakan, menghormati tetangganya. Kalau dia mengganggu tetangganya, apalagi karena alasan suku, ras, agama, dia tidak suka kepada tetangganya, maka keimanannya diragukan. Karena berdasarkan hadis junjungan kita Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah,
atau la yu'minu abdun hatta ya'mana jaruhu bawa'iqah. Terima kasih Ibu Haji Sri Muizzah di mana itu Mauk ya, Tangerang. Ada Apana Ica. Terima kasih semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqil mubin.